warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisri Rahayu, saya dari PPKN 2019A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nadia Putri Sailendra SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi atau metode pembelajaran cooperative learning dan dialog kreatif PPKN. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompoknya, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Cooperative learning bukan sekedar belajar kelompok atau kelompok kerja, karena belajar dalam model cooperative learning harus ada struktur dorongan dan tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan-hubungan secara yang bersifat interdependensi yang efektif di antara kelompoknya. Tujuan dari model cooperative learning yaitu membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupannya di masyarakat, sehingga dengan bekerja secara bersama-sama di antara sesama kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar. Secara umum, pola interaksi yang bersifat terbuka dan langsung di antara anggota kelompok sangat penting bagi siswa untuk memperoleh keberhasilan dalam belajarnya. Karena setiap saat mereka akan melakukan diskusi, saling membagi pengetahuan, pemahaman, kemampuan, serta saling mengoreksi antara sesama dalam belajar. Tumbuhnya rasa ketergantungan yang positif di antara sesama anggota kelompok menimbulkan rasa kebersamaan dan kesatuan tekad untuk sukses dalam belajar. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Nah, tipe STAD di sini merupakan pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Nah, kali ini saya akan menampilkan video penerapan model cooperative learning dalam materi SMP kelas 7 semester 1 pada bab 1 yang berjudul Norma-norma yang ada di kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Amel. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang norma-norma yang ada di kehidupan bermasyarakat. Sebelum Ibu menjelaskan, di sini udah ada yang tahu norma itu apa? Saya, Bu. Ya, Mel, silahkan, norma itu apa? Norma itu aturan, Bu. Ya, benar ya. Coba siapa lagi yang tahu norma itu apa? Saya, Bu. Norma itu yaitu sebuah pedoman atau aturan yang mengikat individu atau kelompok dalam tatanan kehidupan masyarakat, Bu. Nah, benar ya. Jadi, norma itu adalah seperangkat peraturan atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku di masyarakat. Nah, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga negara. Nah, norma ini dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Nah, norma ini terbagi ke dalam 4 macam norma. Yang pertama, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, yang pertama,
norma agama. Norma agama itu adalah aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan atau kitab suci yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Contohnya itu yaitu melaksanakan sembahyang yang rajin. Nah, itu merupakan contoh pelaksanaan dari norma agama. Yang kedua yaitu ada norma kesusilaan, yaitu aturan yang bersumber dari hati nurani dan sanubari manusia, dan sifatnya itu adalah umum dan dapat diterima secara universal. Nah, pelanggaran norma ini adalah perasaan yang berakibat penyesalan dalam diri, sifat jujur atau tidak mencontek saat ujian. Nah, itu merupakan salah satu contoh pelaksanaan norma kesusilaan. Nah, yang ketiga yaitu ada norma kesopanan. Norma kesopanan di sini adalah pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Contohnya yaitu saat kita menghormati orang tua yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Nah, norma hukum di sini adalah aturan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar terciptanya suatu ketertiban. Contohnya itu saat kita membayar pajak, menaati pelaturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Ada 4 macam. Yang pertama ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, sebagai anak yang baik, kalian semua harus mengamalkannya. Caranya dengan mematuhi norma-norma yang berlaku di sekitar kalian, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, di sekolah kalian harus menaati tata tertib sekolah. Misalkan datang tidak terlambat, tidak gaduh saat belajar, menghormati guru, dan tidak menyontek teman saat ulangan. Nah, coba sekarang kalian buat kelompok ya. Dalam satu kelompoknya itu ada 3 orang atau 4 orang. Kalau sudah ada kelompoknya, kalian bisa duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan kertas. Nah, dalam kertas ini ada gambar-gambar macam-macam pelanggaran norma-norma. Nah, Ibu minta kalian tebak gambar pelanggaran norma apa saja yang ada di kertas yang kalian dapatkan. Nah, nanti resiko apa saja yang kita dapat jika kita melanggar norma-norma tersebut. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti yang maju ke depan dimulai dari kelompok 1. Nah, coba perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil kertasnya. Nah, diskusinya sudah selesai. Coba Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, di sini kelompok kami mendapatkan gambar pelanggaran norma hukum, yaitu berbonceng 3 dalam berkendara dan tidak menggunakan helm. Jadi pada buku yang kelompok kami baca, pada pasal 106 dinyatakan jelas sepeda motor itu dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Nah, sedangkan hukumannya itu dijabarkan pada pasal 292. Berkendara bonceng 3 tentu juga tak nyaman, baik berkendara dan pengemudi. Pasalnya, keseimbangan saat mengendarai sepeda motor itu akan terganggu dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Nah, helm di sini merupakan perlengkapan wajib bagi pengendara sepeda motor. Jika tidak menggunakan helm, kemudian terjatuh dan kepala terbentur, maka akan terjadi masalah fatal hingga mengalami kematian. Jadi, diwajibkan saat berkendara motor itu menggunakan helm dan tidak boleh berbonceng 3. Nah, baik hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semua kelompok sudah presentasi ke depan ya. Sangat bagus. Nah, jadi sangat penting ya. Norma di masyarakat itu disebabkan karena norma tersebut mempunyai fungsi yang dapat menciptakan kehidupan di masyarakat itu menjadi aman dan tertib. Nah, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Pelajaran hari ini sudah dicukupkan ya. Minggu depan kita akan tes tanya jawab. Nanti siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan Ibu kasih hadiah. Asik, baik Bu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT cooperative learning.
Nah, yang pertama di sini S. S ini artinya kekuatan. Pertama, dapat meningkatkan perilaku kepribadian peserta didik dalam hal kerjasama dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, pembelajaran cooperative learning menjadikan siswa mampu belajar berdebat dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama. Yang kedua yaitu ada W. W di sini artinya kelemahan. Metode ini memerlukan kesiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang ketiga yaitu ada O. O di sini yaitu artinya peluang. Yang pertama, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik. Yang terakhir di sini ada T. T di sini artinya ancaman, yaitu saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seorang siswa. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Nah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dialog kreatif dalam PPKN. Pembelajaran kreatif diawali dengan adanya sifat aktif belajar. Nah, aktif di sini dapat diartikan sebagai keterlibatan si belajar secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Pembelajaran akan sangat membosankan bagi siswa, sehingga motivasi belajar siswa akan menjadi semakin rendah. Akibat yang lebih jauh adalah siswa itu akan malas untuk belajar dan kemampuan siswa tidak akan tergali secara maksimal. Nah, oleh karena itu diperlukannya pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa, yaitu dengan pembelajaran kreatif, sehingga diharapkan belajar akan mudah dan menyenangkan bagi setiap siswa. Dalam pembelajaran dialog kreatif, keterampilan bertanya bagi guru juga tidak kalah penting bagi siswa, karena inilah kunci menuju dialog kreatif. Di dalam kelas, seorang guru itu harus menerapkan metode reward dengan memberikan hadiah kepada siswanya yang pantas mendapatkannya. Misalkan, saat guru memberikan pertanyaan dan siswa yang mampu menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan penghargaan atau hadiah dari guru tersebut. Nah, tujuan dari adanya hadiah di sini yaitu untuk meningkatkan perhatian siswa, memperlancar, mempermudah proses belajar, membangkitkan dan mempertahankan motivasi. Nah, baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang dialog kreatif PPKN. Nah, di sini saya akan menayangkan penerapan metode kreatif dalam PPKN. Yuk ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Amel, hari ini ada yang tidak masuk? Hari ini masuk semua, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Amel. Hari ini, seperti kesepakatan kita minggu lalu bahwa hari ini kita akan mereview pelajaran minggu lalu. Oke, sekarang semuanya silahkan tutup bukunya, catatannya. Kita akan adakan tanya jawab. Oke, Ibu akan mulai pertanyaan yang pertama. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu pengertian dari norma? Saya, Bu. Oke, Indah silahkan. Jadi, norma adalah seperangkat peraturan atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku di masyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sebagai paduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Baik, jawabannya benar. Nah, Ibu di sini sudah mempersiapkan hadiah untuk kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, silakan Indah untuk mengambil hadiahnya di meja Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua yaitu, coba tolong sebutkan macam-macam norma. Saya, Bu. Ya, Mel, silakan. Macam-macam norma itu ada 4 macam, Bu. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir itu
Norma hukum, Bu. Ya, bagus. Benar ya. Silakan Amel untuk mengambil hadiahnya di meja Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir nih. Yaitu, mengapa kita harus mematuhi norma? Saya, Bu. Nah, baik Putri, silakan. Agar terciptanya ketertiban dalam hidup masyarakat, serta menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar tidak saling mengganggu, karena norma di sini akan mengatur tata krama masyarakat, Bu. Baik, jawabannya bagus sekali Putri. Silakan untuk mengambil hadiahnya di meja Ibu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui ya apa itu norma dan ada berapa macam-macam norma dan sebagainya. Jadi manusia itu selalu membutuhkan masyarakat. Di tengah masyarakat itulah manusia dapat hidup agar kita diterima di masyarakat. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana sih Bu caranya agar kita bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat, yaitu dengan mematuhi norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Bila tidak, kita tidak akan diterima oleh masyarakat. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Minggu depan kita akan belajar tentang bab selanjutnya. Sudah punya kan buku paketnya masing-masing? Nanti dibaca lagi ya di rumah. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing, membaca doa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dialog kreatif. Yang pertama, di sini ada S. S di sini yaitu peluang. Pertama, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab. Yang kedua, lebih mengaktifkan siswa dibandingkan dengan metode ceramah. Yang kedua yaitu ada W. W di sini artinya kelemahan. Dapat menghambat cara berpikir guru, kurang pandai dalam penyajian materi pelajaran. Yang ketiga yaitu ada O. O di sini yaitu ada peluang. Guru dapat mengetahui sejauh mana penangkapan siswa terhadap sesuatu yang diterangkan. Yang terakhir yaitu ada T. T di sini ancaman. Kekurangan waktu apabila jika seluruh peserta didik ingin mendapatkan giliran.